Enggak. Enggak hadir. Subhanallah. Kita doain insya Allah beliau makin tambah kebaikannya terus. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat yang lainnya yang ada di sini. Mungkin ada Pak RW, ada Pak RW, ada Pak RW, RW mana RW ada? RW mana ada? Ya pakai baju? Ini nyata ini. Kita doain RT kita yang menjadi RT seumur hidup. Kata dia mau naik ke RW. Kita doain menjadi RW kali dah dia. Mudah-mudahan jadi anggota dewan dia kan begitu. Kalau jadi anggota dewan insya Allah pengajian yang namanya 1 bulan ini kagak sebulan sekali tapi seminggu sekali dari beliau semua. Amin. Pengen jadi dewan kita. Dia nggak mau dia. Dia bagian itu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, yang saya hormati lagi semuanya, yang saya banggakan nih ibu-ibu yang cantik dan soleha. Insya Allah di sini ada ketua majelis taklim, nggak ada tangan ketua majelis taklim ada. Bu Haji Ibnu Salim, masya Allah doakan ibu-ibu ketua majelis taklim semoga berhasil berkapan umur. Karena ibu majelis taklim itu luar biasa kerjaannya banyak, maulid sampai setiap kali maulid dia mulai datang. Anak buahnya dari datang, gua direktur dulu aja dan berulang lagi. Akhirnya dia lagi yang datang. Makanya sabar ya, nggak apa-apa nggak ada gajinya, pahalanya banyak insya Allah. Kita doain semua ketua majelis taklim insya Allah sehat berkah panjang umur, insya Allah bahagia dunianya akhiratnya masuk surga. Amin. Dan saya banggakan ini anak-anak yatim, semoga mereka jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Para kemudian hari membanggakan dirinya, keluarganya, nusa bangsa dan agamanya. Amin ya rabbal. Dari doa semua yang hadir pada kesempatan kali ini dan saya sebutin semuanya, tapi mudah-mudahan insya Allah kehadiran kita insya Allah diberikan tambah barokah. Amin lagi yang kencang Bapak. Tambah barokah. Insya Allah duitnya bertambah-tambah. Insya Allah duitnya bertambah-tambah. Insya Allah duitnya bertambah-tambah. Bisa ke Mekah. Bisa ke Madinah. Bisa ke Wabnul Ka'bah. Bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa wukuf di padang Arafah, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya banyak banget, bisa beli sawah, bisa beli rumah, bisa beli mobil Alphard yang mewah. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah, anak-anaknya jadi anak soleh dan solehah. Insya Allah suaminya kita doain biar bisa nambahin uang belanjanya. Amin ya robbal. Ada yang protes sama Ustaz tadi nanti. Suaminya nambah, nambahin uang belanjanya. Ente jangan amin dulu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, ayo bersyukur sama Allah dengan kita ucapkan hamdalah bareng-bareng 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kenapa saya kok ngajak bersyukur dengan lafaz hamdalah? Karena begini bu, alamat syukri alhamdulillah. Alamatnya bersyukur salah satunya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Maka tadi kita sudah mengucapkan alhamdulillah. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Amin. Allah lagi, ulangin lagi 1, 2, 3. Ibu-ibu pinjam bapak-bapak orang. Ya Allah, aduh banget. Pada begadang kita bikin. Pada ini ya, roda kan kemana ya? Ngantuk, jadi pas nemu tembok udah lemas. Mudah-mudahan kita ditambahin nikmatnya sama Allah. Amin. Aminnya yang kencang, amin. Saya nih contohnya bu, saya dulu
belum ngamalin bersyukur, jarang mengucapin alhamdulillah, sekarang sudah sering ngamalin alhamdulillah terus-terusan. Awalnya motor saya 1 ditambahin, motor saya jadi berapa? Berapa tangan saya jadi berapa? Awalnya mobil saya 1, gara-gara bersyukur sama Allah mobil saya ditambah jadi berapa? Awalnya rumah saya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah rumah saya ditambah jadi berapa? Awalnya istri saya 1, gara-gara bersyukur sama Allah istri saya bertambah solihah. Dan kalau istri saya lebih dari 1, berarti doain sama ibu tadi ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, saya alami itu bersyukur sama Allah. Makanya itu jangan kemudian nggak bersyukur sama Allah, bersyukur terus-terusan. Siap bersyukur? Mau bersyukur? Nah, di antaranya bersyukur ini kita menyantuni anak yatim. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Nah, kalau sekalian berbahagia, saya mau tanya, ini pengajiannya judulnya apa? Nggak ada kan ya? Ada nggak judulnya? Nggak ada ya? Pokoknya judulnya pengajian bulanan santunan gitu ya? Begitu aja dia. Udah sekarang ini dah. Sekarang ibu mau temanya apa? Saya mau tanya judulnya apa aja? Hah? Bebas aja bebas. Udah judulnya bebas gitu. Jamaah sekalian berbahagia nih Bu, saya mau nyampein ini aja lah. Kebanyakan orang hari ini tidak lagi dia kemudian memikirkan akidahnya, keyakinannya kepada Allah, yang mana mengedepankan akalnya. Seakan-akan kalau kita agak kemudian masuk pada akal kita akan hidup dengan sengsara. Betul Allah. Sekarang saya mau tanya ibu pilih mana? Sebulan dikasih 2 juta apa sebulan dikasih 10 juta? Saya mau tanya. Hah? Berapa? Ini gara-gara otak begini. 2 juta kalau itu ikhlas, 2 juta kalau itu penuh keyakinan kepada Allah, insya Allah berkah hidupnya cukup. Alhamdulillah. Dan ada sakit apa-apa dia, anaknya sehat, bapaknya sehat, emaknya sehat, semuanya sehat, 2 juta cukup makan teri kangkung. 10 juta ibu dipegang, dipilih sama dia, ternyata lakinya sakit, masuk rumah sakit. Bidiknya puyeng mulu, sabar hari sabar waktu, melihat tetangga di mobil baru. Iya lu, pilih mana? 2 juta apa 10 juta? Tetap aja nih. Inilah Bu yang saya katakan, jamaah, orang kita hari ini lebih mengedepankan ini daripada keyakinan kepada Allah. Maka ratusan orang, jutaan orang akan semakin banyak yang mengalami stres karena dia hanya mengandalkan ini. Coba lihat seorang kiai zaman dulu ibu, ustadz zaman dulu, ustadz zaman dulu. Itu kagak ngaji cuma ngarepin duit listrik dari bocah. Pas itu listriknya kan malam minggu bayarnya ya. Lampu mati kagak ada ngaji bisa. Kira-kira dapat duit kalau ada dosa ya. Kagak dapat duit tapi dia tawakal sama Allah. Istrinya dia bisa hidupi, anak-anaknya dia bisa sekolahkan. Alhamdulillah anak-anaknya soleh dan sukses semuanya. Amin ya Rabbal. Keyakinan sama Allah. Makanya kita belajar bersama ustaz-ustaz yang dulu. Kalau saya ustaz ya, apa Bu? Jangan ragukan keyakinan saya. Saya dari Allah datang dari Cibitung ke sini bukan mengharapkan apa-apa. Saya di sini ada niat karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Allah, hendaklah di antara kalian menjadi orang-orang penjuru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hari ini saya tunaikan kewajiban saya kepada Allah.
percaya terus saya. Ya kan? Awas nih. Soalnya ada ustadz yang dicurigai pakai belit-belit. Masya Allah, demi Allah bu, saya kagak begitu. Masya Allah. Kalaupun ada ustadz yang begitu, berarti bukan saya. Betul ya bu ya? Ibu? Ibu? Betul ya? Suatu ketika bu, saya pulang dari ceramah bu. Waktu itu acara maulid. Masya Allah. Istri saya bukain pintu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bi pulang. Iya. Itu pasal doa Nabi. Gimana? Coba itu. Berarti saya goyah keyakinannya bukan gara-gara saya, tapi gara-gara ini ente kau perempuan. Makanya Nabi Adam dikeluarin dari surga ke dunia gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara perempuan. Laki bisa sukses gara-gara perempuan. Laki bisa sengsara gara-gara perempuan. Maka yang bikin kita sengsara semuanya gara-gara perempuan. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Bu, jadi insya Allah saya berikhlas, mudah-mudahan bu keikhlasan saya diganti dengan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka bu, saya mengutip kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kemudian memperbaiki keyakinan kita. Keyakinan nih, jangan mesti disampaikan apa? Pisang nggak boleh masukin ke tas, ntar lu pasti busuk. Udah diam, jangan sampai bisa. Lupa ini begitu pasti. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Allah mengatakan apa? Fa'ilahukum ilahun wahid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhanmu itu, Tuhan kalian itu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'aslimu, maka berserah dirilah kalian itu kepadanya. Kalau urusan rizki kita berserah diri kepada Allah, semuanya juga kita harus berserah diri kepada laki duit ngasih sebulan 2 juta diterima apa jangan? Terima. Kalau nggak dibagi, Kalau nggak dibagi, daripada kagak, tak ada orang akar pun. jadi. Ya, kata bapak-bapak gitu. Apa pemalu udah boleh kita terima aja, kau pegang 10 juta. Lo enak dulu. Mohon maaf, minta duit jangan sama laki, jangan sama. Mintanya sama Allah. Rusak kaki lah, kita rusak. Coba ente salatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi kalau kita minta sama laki apa sama Allah? Ulangi lagi yang kenceng. Kayak kurang yakin banget tuh Allahnya. Ya Allah, mintanya sama siapa? Tuh sama Allah Pak. Kenapa tangan Bapak? Mintanya sama Allah. Waktu sholat, ibu kencengin suaranya. Di rumah nih, di rumah sholat tahajud di rumah. Ya Allah. Sholat tahajud kan di kamar, di samping kasur. Ibu laki lagi mau laki lagi. Oh, kenceng dulu. Ya Allah. Uang belanja habis ya Allah. Kalau laki udah musik juga kenceng dulu. Deketin dikit. Ya Allah. Mintanya sama-sama Allah. Tapi di kuping. Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, kata Allah, fa'ilahukum ilahun wahid faslimu. Kalau kita kemudian meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, maka mintanya sama Allah, berpasrah diri kita kepada Allah. Tuh, saya yakin, saya datang ke sini aja yakin sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, saya ikutin bu. Saya sambil kata Allah begitu. Urusan yang belakangan, urusan Allah yang atur buat kita semuanya. Betul bu? Saya yakin
ibu gak mikirin tuh nanti dapat kue apa kagak. Di sini dapat kue, bener apa enggak, Bu? Bener kan ya? Itu udah habis atau masih ada ini? Masih ada? Masih. Entar dibungkus ya. Semakin udah sudah Allah. Jangan sampai kita kemudian tidak yakin sama Allah. Saya yakin bahwa hari ini Allah kasih rezeki setiap hari buat kita semua. Betul, Bu? Saya juga yakin bahwa hari ini insya Allah pulang dari sini dapat rezeki dari Allah. Amin. Amin ya Allah. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, tuh Bu. Maka kita kalau misalkan sama suami bersyukur aja, jangan kita bikin berantem dulu sama laki. Dengerin nih. Laki maka syukurin gak apa-apa. Mungkin bagian dia lagi latihan hati tidur dulu. Iya gak, Bu? Pak, dengerin Pak nih. Jangan tidur dulu, Pak. Kita bilang, Bapak latihan mati. Jangan, Pak. Nih, dengerin. Kalau kita sama laki harus sopan, harus baik. Kalaupun ibu kesel banget, bolehlah silahkan. Gak apa-apa, kesel banget, boleh, gak apa-apa. Cuma sambil nyanyi gak apa-apa, jangan nyanyi. Nyanyi di kamar mandi. Nyanyi di kamar. Lagi ngapain? Lah kan kita kesel banget, Bu. Ya Allah, lagi pagi-pagi kita udah nyuci, udah ngepel, udah masak, udah ngapain baik. Di kamar nyuci, kelar-kelar. Lagi kita masih main HP dari kamar. Ada ya, Ibu? Main nyuci di kamar mandi zaman dulu kan pakai pembilas atau pembilasan ya? Yang terbuat dari kayu nangka atau nangka itu, kayu nangka tahu? Itu yang lama-kelamaan kena air, pembilasannya basah banget, pas sekali digosok langsung ambruk semuanya. Pernah ngalamin itu ya? Yang ngalamin pasti udah tua ya. Si muda mah gak pernah ngalamin gitu. Masalah ibu boleh tuh sambil nyuci, kalau nyuci kunci kemana, Bu? Srok, gosrok, gosrok. Srok, gosrok, gosrok. Sampai napas. Gimana, Bu? 1, 2, 3. Dia nyanyi, Bu, di kamar mandi. Nyanyi begini, Bu, nyanyi begini. Ibu, nyanyi begini. Ini mohon maaf, jangan dicontoh, Bu. Ini ibu yang bad, Bu, ya. Ini ibu yang lagi marah sama laki, Bu. Jangan dicontoh, Bu. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Asik. Kayaknya enggak. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Barang-barang yang kami lakukan. Jadi aku harus apa? Kencang deh. Masa sih aku diam? Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Bu, sambil nyuci. Serok, serok, serok. Ini mah Bu nggak ngalamin, Bu kagak nyuci. Kalau saya anak pondok nyuci, jadi ngerti kalau nyuci itu bunyi gimana, Bu? Bu, kenapa lu bang ketawa, Bang? Lu mau hujan kecil di mana, Bang? Agak ngerti. Bu, udah mau pulang, Bu. Udah, Bu. Itu lakinya, Bu. Juga sama, Bu. Bisa jawab, Bu, apa yang dinyanyikan bersama bininya. Tadi kan bininya yang nyanyi, Bu, ya. Kesel sama lakinya. Sekarang juga sama, Bu. Lakinya kesel sama bininya. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan depan tuamu. Sudah tahu luka di dalam, sengaja kau siram dengan dan cuma saja berlayar.
Lomba. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Tuh bukan laki ngomong begitu. Udah kalau lo kurang duit mah gak usah ikutin gua, udah pergi aja. Tuh makanya mudah-mudahan insya Allah orang yang tawakal kepada Allah, suami nerima istrinya, istri nerima suaminya. Alhamdulillah. Bu, laki kerja berangkat, ibu di rumah. Kira-kira enakan main HP, enakan sholat Tuhan, Bu? Jawab jujur. Muka-mukanya sholat Tuhan kayaknya gini doang. Pilih mana? Waktu di rumah, laki kerja hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Jumat biasanya kerja ya. Jumat dan Sabtu ya. Itu kira-kira di rumah ibunya sholat Tuhan atau ibunya main HP atau TV, saya tanya. Main HP. Orang mah sholat Tuhan. Laki berangkat, doain suaminya sholat Tuhan. Baru main HP. Pernah Bu waktu itu nenek-nenek diajarin sama ustaz. Ajarin sama ustaz. Nenek-nenek diajarin sama ustaz. Nenek-nenek diajarin sama nenek. Nenek ngikutin apa kata ustaz. Kata ustaz tuh aja jawab ini. Ya Allah, padamu aku mohon. Ibu nenek-nenek waktu sholat Tuhan dia begitu, Bu. Gimana Bu tadi Bu? Ya Allah, padamu aku mohon. Terus apa Bu? Dari segala musibah. Tuh Bu, doain tuh Bu nenek-nenek sama kakek berangkat kerja ya. Tuh, Bu. Nih Bu. Ini ceramah apa Bu? Pokoknya sekarang begini aja Bu, ceramah kalau mau serius-serius juga kadang-kadang ada dipakai. Mendingan ceramah yang santai insya Allah dipakai. Makanya besok saya minta sholat 2 setiap hari, setiap pagi. Siap apa kata? Siap apa kata? 2 rakaat sanggup, 4 rakaat sanggup, 6 rakaat sanggup, 8 rakaat sanggup. Woi, jawabannya udah makin pandai. Sholat Tuhan itu jumlahnya bisa bertambah, bukan hanya 2 rakaat doang, bisa jadi 8 rakaat. Kalau pahalanya gede banget Bu. Mudah-mudahan ibu bukan hanya dapatkan pahala dari Allah, tapi fadilahnya sholat Tuhan, insya Allah rezekinya dilancarin oleh Allah Subhanahu. Bu. Langsung tanya, kalau laki pelit boleh nggak kita ceritain terus Bu? Kalau laki galak boleh nggak kita ceritain terus Bu? Makanya Bu hati-hati. Laki-laki yang galak itu perlu ibu suruh ngaji dia, biar dia semakin sayang sama ibu. Betul nggak Bu? Makanya laki jangan galak-galak. Laki jangan galak. Mundur ke sana Bu, sini. Kalau ke sana mah ibu-ibu ya Bu ya. Laki kesini Bu ya. Laki nggak boleh galak-galak. Makanya kita sebagai istri, sebagai seorang perempuan sering kecewa sama laki-laki. Iya nggak Bu? Bu iya nggak Bu? Bu, benar nggak Bu kita sering kecewa sama laki-laki Bu? Kita ente aja Bu lah. Kan saya laki-laki, ya Allah. Nih tandanya suami yang sayang sama istrinya, dia bertawakal kepada Allah, semua rezekinya dikasih kepada istrinya semuanya. Pengen gak rezeki dikasih sama laki semuanya? Pengen gak? Gaji laki 100 juta dikasih sama ente semuanya, mau gak? Mau gak? Bener. Itu laki makan apa? Beli bensin, bayar tol. Masya Allah. Dengerin. Kalau misalkan kita, mohon maaf, kita konsepsinya tawakal. Kalau misalkan kita dikasih berapapun harus menerima. Begitupun suami, ketika kemudian dia mendapatkan rezeki dari Allah, maka serahkan ke istrinya. Insya Allah tawakal, ada rezeki di lainnya. Betul atau belum? Begitu harusnya. Bu, dapat terima nih Bu, mohon maaf Bu, terima 3 juta sebulan sambil zikir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup. Dapat terima 10 juta, zikir juga, apa zikirnya sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dapat 20 juta, sama zikirnya bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dapat 20 juta bu, lebih kencang lagi bu zikirnya. Hasbunallah. Terakhir bu, karena lakinya udah pensiun, dikasih 1 juta sebulan. Dikira sama nggak bu? Hasbunallah. Tuh bu, makanya kita harus berzikir kepada Allah dengan kemudian keyakinan bahwa Allah lah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Setuju apa kagak? Oh, jangan apa setuju orang? Oh bu, dengerin nih. Dengerin nih. Orang yang tawakal sama Allah pasti dibantu sama Allah. Betul. Melalui tangan siapa Ustaz? Tetangga. Kadang-kadang kita bakal punya jengkol dikasih aja sama tetangga ya. Kalau tetangga masak jengkol, goreng jengkol wangi banget dibagi itu jengkol. Padahal kita kagak minta kagak apa, cuma bawa doang ya Allah. Dalam hati gua mah pantasnya enak, makan jengkol ini. Dikasih jengkol sepiring, alhamdulillah. Makanya kalau kita tawakal sama Allah banyak yang ngebantu, karena ada ayat Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 2 kalau nggak salah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau kita misalkan bersyukur, kita misalkan keyakinan kita kuat kepada Allah, maka Allah akan gerakan orang lain akan menolong kita semuanya. Amin ya Rabbal. Burung tuh itu sampai masuk kepada ucapan Nabi, dalam hadis Nabi burung dikatakan haji. Makanya jangan main-main sama burung. Dengerin ini. Serius nih, sebelah sini serius banget. Dengerin ya nih, jangan main-main sama burung. Kenapa? Karena burung pernah disampaikan sama Nabi terkait dengan tawakal. Lau annakum tatawakkaluna, siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum, niscaya dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena yarzuqut tayra, sebagaimana Allah akan memberikan rezeki kepada burung. Dengerin, kepada burung. Nah, saya mau tanya, yang punya otak manusia atau burung? Dengerin, yang punya otak manusia atau burung? Manusia atau burung? Manusia. Yang punya tangan manusia atau burung? Masa burung aja nggak takutan kelaparan? Manusia takut kelaparan. Ini benar apa salah? Salah. Makanya kalau kita punya tangan, kita punya otak, kita dikasih kelebihan oleh Allah banyak sekali luar biasa Allah, maka kita jadikan keyakinan kita yang kuat bahwa Allah lah Maha Pemberi rezeki kita semuanya. Takbir. Kalau banget orang. Kembali lagi ya, terus semangat. Takbir. Angkat tangannya, masya Allah. Nenek-nenek pada lonjong semua. Ayo lagi, satu lagi, takbir. Angkat tuh jangan begini. Angkat tuh begini. Biarkan aroma wangi menyebar. Ayo, satu, 2, 3. Kalau ini burung. Udah. Maaf udah, emang begitu aja. Kalau urusan mama rame begini. Kalau seandainya kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih otak sebagai
berlimpah di muka bumi ini, kita dikasih tangan dan berbagai macam fasilitas lainnya, maka seharusnya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya keyakinan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu. Takbir lagi tuh. Udah. Udah. Ya, kita bisa tidak terlalu. Ini makanya jangan main-main sama burung. Burung itu menjadi permisalan Nabi untuk rizki kita. Kata Nabi bahkan taghdu. Kata Nabi SAW, taghdu himasan wa taruhu bithanan. Kata Nabi SAW, burung itu berangkatnya perutnya kosong, dia pulang sore, dia penuh perutnya. Alhamdulillah. Maka kalau kita masih punya kaki, gak usah takut kelaparan, keluar aja cari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pulang-pulang sore kita bawa uang, bawa rezeki dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tubuh keyakinan yang kuat sama Allah. Yakin gak sama Allah? Angkat tangan. Siapa yang yakin sama Allah? Yakin. Angkat tangan kan harusnya. Saya udah ngajarin keyakinan sekarang ya. Siapa yang yakin sama Allah bahwa rezeki itu Allah yang kasih? Siapa yang yakin? Angkat tangan. Yakin jawabnya saya yakin. Begitu doa. Ini mukanya muka kagak yakin. Jangan lagi satu dulu. Siapa yang yakin Allah yang memberikan rezeki pada dia? Siapa yang yakin? Angkat tangan. Kamera disusun apa itu? Kamera baru sini doang. Oh, dia senang. Kata-kata ribuan orang padahal. Kamera salah ini nggak salahnya. Maksud gue yang salah. Bu, yakin bu, bismillah, mudah-mudahan angkat tangan kita menjadikan amal-amal kita dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Siapa yang yakin bahwa Allah memberi rezeki bagi kita? Siapa yang yakin? Amin ya rabbal alamin. Semoga kita nanti insyaallah dengan keyakinan kita semakin tebal ibadahnya, kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memikirkan dunia karena penyakit umat itu adalah karena kita sering mikir dunia. Benar bu? Cara-cara mikir dunia kita penyakitan begitu. Gimana kalau penyakitan? Tetangga di mobil baru ngomong sama laki, bapak lo tetangga di mobil baru itu, lakinya sewa. Lah apa sih malu? Baru kemarin di mobil, pengen di mobil lagi. Nah, lagi begini. Penyakit. Bu, mohon maaf. Gara-gara lakinya marah, bininya marah juga, naik darahnya. Darah tinggi, kebangkatan naik ke darahnya, lewat tuh dia. Tuh, penyakit ujung mati. Makanya cinta dunia nggak boleh. Cintain adalah orang-orang yang kemudian mencintai akhirat. Ibu cinta sama guru ibu cinta sama orang tua ibu cintai akhirat. Insya Allah ibu nanti akan bahagia di akhirat. Amin. Kalau udah akhirat bahagia, dunia insya Allah juga ikutin bahagia. Amin ya robbal. Udah ya? Udah belum? Sudah belum? 1 jam lagi. Satu jam lagi juga. Enggak bu, saya mau jauh nggak lama sama. Saya tahu diri ikan sepat, ikan gabus, si gigi kata sepat lebih cepat, lebih bagus. Kaki udah pada. Ulang lagi ke paham juga. Ikan sepat, ikan gabus, si gigi kena sambal lebih cepat, lebih bagus. Kaki udah pada. Itu otak udah ngomong. Kalau sekali yang bahagia terakhir saya minta sama ibu, bu jangan lupa kalau kita pengen termasuk yakin sama Allah, suka berbagi sama manusia. Ini alhamdulillah nih yatim sholat satu setiap bulan sekali ya bu ya, setiap bulan sekali. Mudah-mudahan ibu keyakinannya dipertebal terus sama Allah Subhanahu wa taala. Bu, anak yatim itu bu, dalam satu kitab namanya Kitab Bulughul Maram yang dijelaskan dalam kitabnya namanya Syarah Ibadatul Ahkam. Di sana dikatakan ada satu hadis Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim hakala. Saya
dengan yang ngurusin anak yatim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti ini. Seperti apa Bu? Biasanya kalau istri soleh itu dia suka nyanyi juga Ibu. Aku tidak minta oleh. Tuh Bu. Jadi insya Allah Bu, kalau kita kemudian menyantuni anak yatim itu seperti ini kata Nabi. Seperti apa? Seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Seperti apa Bu? Seperti jari tengah. Seperti jari tengah. Tahu maksudnya tahu. Kali. Iya. Kamu namanya siapa? Hah? Oh, Arya Selokan. Berarti Amanda Topo. Ini Arya yang kita doain dia jadi anak yang soleh ini. Yang sudah tiada bapak atau ibu? Bapak ya. Bapaknya meninggal saat kamu umur berapa? Masih ingat kan? 3 tahun. Wah, hebat tuh 3 tahun udah ingat buset. Kata ibu kalian. Kata ibu ya. Masya Allah. Jamaah sekalian, ibu, ini yang akan nolong kita. Lantaran kita nyantunin dia Bu, di akhirat kita berapa? Dekat sekali. Makanya kalau hari ini sekarang kita punya harta, kasih Bu. Ingetin Bu, harta yang kemudian ke tempat maksiat Bu. Alhamdulillah, ke tempat maulidan, ke tempat Isra Mi'raj, ke tempat hari-hari besar Islam, ngisi pengajian. Makanya mobil saya nih kayak ini semua diganti jadi apa gitu. Jangan Bu, apa jangan bensinnya boros. Kalau udah saya pengennya Pajero aja dah. Bu, dengerin Bu. Jadi kalau kita pengen bahagia di akhirat, seberapa banyak apa yang kita peruntukkan untuk akhirat, itu Bu prinsipnya. Sekarang saya bertanya Bu, duit di kantong tinggal nih di dompet gitu Bu. Di dompet itu ada pecahannya banyak. Ada yang merah 100.000, ada yang biru. Yang biru 50.000, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang coklat, ada yang ungu udah lecek banget. Itu kira-kira kotak amal lewat Ibu, yang dimasukin ke kotak amal yang mana Ibu? Berapa? 2.000. Jadi kalau kita sekarang, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, tapi kotak amal yang diisinya 2.000, kata malaikat ini najis, 2.000 masuk surga. Yang penting ikhlas. Sorry Bu, 2.000 ikhlas tapi surganya udah mana? Jangan sekalian berbahagia. Ini Bu, ladang amal kita. Ya, Anda Arya itu ladang amal kita Bu. Mudah-mudahan. Iya benar, bukan amal jariah Bu. Ini amal sedekah. Apa yang kita berikan ke Arya itu menjadi titipan nanti harta kita. Itu menjadi titipan nanti harta kita. Mendustakan agama adalah sebab orang-orang yang tidak mau memberikan makanan kepada anak-anak yatim. Orang-orang yang suka menghabis anak yatim. Maka kalau hari ini kita kemudian nyantuni anak yatim, insya Allah kita tidak mendustakan agama. Karena hakikatnya agama bukan hanya hubungan vertikal kepada Allah, sholat, ibadah dan sebagainya, tapi juga hubungan horizontal kita berkasih sayang kepada sesama manusia. Alhamdulillah. Jadi kalau ada duit 100.000, ada duit 50.000 di kantong, ada duit 20.000, ada duit 2.000, berapa masuk kotak amal itu? Bu, berapa? Politiknya tetap aja, agak berubah nih. Jamaah sekalian berbahagia, itu saja yang kita sampaikan. Bu, kamu duduk kamu. Entah binasinya, boleh sambil dulu dong. Sampai deh ya, mudah-mudahan lu dapat banyak pembelian. Bu, yakin deh, yakinnya, boleh nggak? Boleh. Sholawatan boleh nggak di sini Bu?
Ya udah Bu, sholat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah barang-barang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Makin nadanya tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Kencang lagi. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Lagi 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kencang. Ilahi salimil ummah minal afat lagi. Ilahi salimil ummah minal afat wa bil hammi wa bil ummah bi ahlil badri ya Allah. Barang-barang salatullah salamullah ala taha rasulillah bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik. Aku kesimpulannya begini, kita sebagai orang yang beriman, keyakinan kita harus